Filipina akan meniru kebijakan Indonesia sebab lockdown tidak efektif. Denny Siregar sindir AHY. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial lagi-lagi menyentil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kali ini bukan soal Partai Demokrat ataupun aksi dari putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Denny Siregar berkomentar terkait Filipina yang disebut bakal meniru kebijakan Indonesia dalam hal penanganan COVID-19. Namun dalam komentarnya itu Denny Siregar tampak menandai akun Twitter AHY. Kata Denny Siregar, ternyata ada yang niru langkah Indonesia nih, @Agus Yudhoyono. Lewat akun Twitter @Denny Siregar 7, Selasa 7 September 2021. Denny mengatakan anaknya itu gak bikin surat dalam bahasa Inggris lagi. Kalau ternyata keputusan Jokowi diikuti negara lain, Denny Siregar menyentil AHY lantaran pada Mei 2020 lalu Almira Tunggadewi Yudhoyono, putri AHY, meminta Presiden Jokowi segera menerapkan kebijakan lockdown. Hal itu terungkap dari surat terbuka Almira Tunggadewi Yudhoyono untuk Jokowi. Surat terbuka tersebut berbahasa Inggris. Surat terbuka gadis yang akrab disapa Aira itu diungkapkan ayahnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, lewat akun Instagramnya, @AgusYudhoyono pada Sabtu 2 Mei 2020 lalu. Dalam statusnya, AHY mengungkapkan surat tersebut merupakan tugas Aira dari sekolahnya selama masa pandemi. Tugas sekolah itu diungkapkan AHY berupa pidato dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang lockdown pada masa pandemi COVID-19. Kata AHY, beberapa hari yang lalu, Aira, putri saya mendapatkan tugas dari sekolahnya untuk membuat dan menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris, menjelaskan tentang lockdown dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan kenapa harus lockdown secara mandiri di rumah. Tentu semua dilakukan di depan komputer secara virtual. Yang seru, skenarionya, pidato tersebut harus disampaikan langsung ke hadapan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah, tambahnya. Terkait hal tersebut, Aira katanya mengajaknya dan istri, Andisa Pohan, untuk berdiskusi dalam merampungkan naskah pidatonya. AHY mengaku terkejut dengan tugas sekolah tersebut. Pasalnya, Aira diketahui baru menginjak kelas 6 sekolah dasar, tapi harus menjabarkan realitas wabah virus corona yang menjadi pandemi saat ini. Menarik sekali, anak kelas 6 SD sudah diajak memahami dan mengartikulasikan realitas dunia hari ini dengan baik. Alhamdulillah, Aira bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, ungkap AHY. Merujuk beratnya tugas yang harus diselesaikan Aira, AHY memberikan semangat kepada seluruh orang tua yang kini berperan menjadi guru selama belajar di rumah. Menurutnya, anak-anak harus belajar dengan bersungguh-sungguh, walau di tengah masa pandemi seperti sekarang. Menutup statusnya, AHY pun berdoa agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga seluruh masyarakat dan anak-anak dapat kembali kepada rutinitas seperti sedia kala. Dilansir dari artikel tribunnews.com berjudul Lockdown Tidak Efektif, Filipina akan terapkan kebijakan pembatasan mirip di Indonesia. Filipina termasuk satu negara di Asia Tenggara yang kerap memperlakukan kebijakan lockdown jika kasus COVID-19 melonjak lagi. Namun, setelah beberapa kali diberlakukan, Filipina kini menyerah. Filipina akan mencabut lockdown di ibu kota Manila pekan ini. Meskipun kasus harian COVID-19 di negara itu justru naik 2 kali lipat dibandingkan awal pemberlakuan lockdown, perekonomian negara di Asia Tenggara itu dikhawatirkan semakin terpuruk jika terus-menerus menerapkan lockdown. Sebagai gantinya, Filipina akan menguji coba lockdown lokal atau pembatasan dalam beberapa kegiatan masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian. Kabarnya, pembatasan ini nantinya mirip yang dilakukan di Indonesia seperti PSBB atau PPKM yang pernah dan sedang diberlakukan di Indonesia. Keputusan pencabutan lockdown tersebut disampaikan juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, pada Minggu 5 September 2021. Lebih dari 13 juta warga Manila di lockdown sejak 6 Agustus, di tengah rekor lonjakan kasus COVID-19 yang dipicu oleh varian Delta. Langkah untuk mencabut lockdown Manila dimulai pada Rabu 8 September 2021. Tetapi ini justru terjadi saat kasus virus corona harian naik 2 kali lipat. Dalam 3 hari terakhir, kasus COVID-19 di Filipina bertambah di atas 20.000 per hari. Ini membebani rumah sakit yang sudah tertekan akibat kekurangan perawat. Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini juga mengatakan negara itu tidak mampu lagi melakukan lockdown karena menghancurkan ekonomi dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Situasi terparah dengan hanya sekitar 19% dari target populasi yang sudah divaksin dosis penuh, kemudian rumah sakit terisi cepat. Total kasus COVID-19 di Filipina melebihi 2 juta dengan angka kematian di atas 34.000. Menurut saya, kebijakan lockdown tidak memastikan kasus penularan menjadi menurun, bahkan menjadikan lockdown bisa menimbulkan masalah baru, yakni pada sisi perekonomian negara.
Dan ini yang diinginkan pihak oposisi agar Indonesia lockdown seperti para kelompok yang kerjanya hanya mencari sensasi seperti halnya AHY dengan Partai Demokratnya. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya tidak ingin membuat negara ini gagal dalam menangani pandemi. Hanya orang sakit hati dari barisan oposisi yang menolak setiap kebijakan pemerintah menanggulangi kasus penyebaran virus corona. Sebab bagi saya, hanya orang yang cemburu melihat kinerja pemerintah yang sudah berupaya membuat Indonesia bangkit dari masalah kesehatan dan ekonomi, termasuk memainkan politik tak bercermin yang memalukan. Semua orang tahu kalau dirinya jadi petinggi partai karena karpet merah sang pepo. Makanya Denny Siregar menyindir habis dengan mengatakan kalau karpet AHY warnanya biru. Benar saja, akhirnya olokan dan hinaan Demokrat ke Jokowi akhirnya kembali ke muka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Orang ini sebut PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Direktur Lingkar Madani Indonesia atau Lima Indonesia, Ray Rangkuti, memberi tanggapan terkait mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partai oposisi plonga-plongo. Seperti diketahui, belum lama ini Fahri Hamzah terkesan geram dengan sikap partai-partai di luar koalisi Presiden Jokowi karena kurang bersuara di parlemen. Padahal, menurut Fahri, anggota DPR memiliki imunitas untuk memberi kritik terhadap pemerintah, khususnya untuk partai oposisi yang menjadi harapan rakyat. Begini ya, oposisi di parlemen ini bukan oposisi yang sesungguhnya. Oposisi yang benar-benar terlihat gelagatnya saat ini ada dua, yaitu Demokrat dan PKS. Mereka bukan oposisi yang konstruktif, lebih mirip dengan kelompok tukang nyinyir yang tiap hari kerjanya selalu mencari celah atau bahan untuk nyinyirannya. Akan tetapi posisi ini sekarang digantikan oleh Demokrat. Sejak beberapa bulan lalu, Demokrat terus melempar nyinyiran, bahkan kadang sifatnya kontroversial dan tidak etis. Awal mulanya datang saat AHY bicara soal kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Seterusnya, Demokrat melalui kader-kadernya terus melakukan serangan dalam banyak hal. Tapi yaitu, kritikannya tidak konstruktif, cenderung nyinyir, melandaskan ketidaksukaan, subjektif dan kadang ugal-ugalan. Oposisi model begini hanya merusak demokrasi, bukan memperkaya demokrasi. Dengan dalih demokrasi, mereka mengklaim mengkritik meskipun aslinya adalah menyerang demi mencapai agenda sendiri. Sisanya hanyalah alasan yang dibuat-buat demi mempoles citra politik mereka. Saya setuju pada substansi kritik Fahri Hamzah. PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung, kata Ray Rangkuti. Menurut Ray, PKS dan Partai Demokrat tidak melakukan sejumlah gebrakan yang bisa menghasilkan terobosan jangka panjang. Tidak ada terobosan penting dan mewah. Mereka hanya ikut ritme harian politik. Ritme tersebut juga bersifat temporal dan jangka pendek, katanya. Ray Rangkuti juga menilai kedua partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi tersebut hanya berusaha mencari sensasi saja. Mereka tidak bereaksi atas revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba. Padahal ini isu substantif dan mendapat perhatian rakyat Indonesia, tandas Ray Rangkuti. Benar, oposisi ini hanya sekedar cari sensasi demi kepentingan sendiri. Jargon koalisi bersama rakyat, berjuang dan menderita bersama rakyat, nangis mewek di pojokan bersama rakyat, itu hanya alasan basi. Coba lihat nyinyiran mereka, apakah mereka pernah berikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka ributkan? Jarang dan bahkan hampir tidak pernah kan? Mereka hanya nyinyir untuk mendiskreditkan pemerintah, membuatnya tidak dipercaya rakyat dengan tujuan agar rakyat menempatkan harapan kepada mereka. Mereka mau jadi pahlawan dengan menjelekan pihak lain. Saya rasa rakyat sekarang pun sudah cerdas menyikapi ini, meski ada sebagian yang masih mudah diperdayai. Kalau disebut oposisi bingung, mungkin ini karena tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk didukung rakyat. Tidak terhitung lagi berapa macam cara dan isu dihembuskan, tetapi tetap tidak ada efeknya bagi Jokowi yang pemerintahannya cukup solid dan kokoh, dan juga para pendukungnya tidak akan segan-segan membela dan menyerang balik jika ada kelompok stres dan tidak waras yang bertingkah macam-macam meski mereka ini dilabeli bazar. Mereka bingung seperti tidak tahu mau kemana. Mereka tetap tidak bisa ambil simpati rakyat, terbukti PKS nyungsep di beberapa survei kredibel. Demokrat tetap gitu-gitu aja. Kalau tidak hati-hati bakal jadi partai gurem mengikuti jejak PKS. Padahal kita akui meskipun mendukung Jokowi tapi ada kelemahan yang harus pemerintah koreksi dan perbaiki. Kalau saya disuruh menyebutkan permasalahan yang harus dijadikan PR serius oleh pemerintah, sebenarnya cukup banyak dan oposisi yang bijak harusnya jeli melihat ini lalu memberikan kritik dan solusi penyelesaian. Tapi mereka terlalu bernafsu
Nyinyir membabi buta, targetnya ke isu receh dan tidak bermutu. Jadilah rakyat muak dan tidak simpati. Niatnya mau jadi pahlawan, malah dianggap sebagai tukang bising politik. Kembali lagi, niat dan tujuan mereka beda dan bau ini sangat mudah tercium. Oposisi yang mau terlihat pintar, tapi tidak ada pintar-pintarnya sama sekali. Bagaimana menurut Anda?